Pak Jarwo hampir tak percaya dirinya baru saja kembali tenggelam dalam perbuatan terlarang itu dengan Bu Amel. Jantungnya masih berdegup kencang saat tiba-tiba suara mobil terdengar dari luar. "Indra!" Bu Amel berseru dengan nada panik. Pak Jarwo refleks bangkit dari tempat tidur dan buru-buru mengenakan pakaiannya. Bu Amel juga segera merapikan dirinya, berusaha menenangkan nafasnya yang masih tersengal. "Pak, cepat ke tempat kerja!" bisik Bu Amel dengan suara mendesak. Pak Jarwo tak perlu diberitahu dua kali. Dengan cepat, ia meraih peralatannya dan bergegas ke sudut ruangan di mana ia sedang membobok tembok. Baru saja ia mengambil palu dan mulai bekerja, pintu kamar terbuka. Indra masuk dengan langkah santai, menatap sekeliling dengan ekspresi ingin tahu. "Loh, Pak Jarwo, udah mulai kerja lagi?" tanyanya ramah. Pak Jarwo berusaha mengendalikan nafasnya yang masih tidak beraturan. Dengan tenang, ia tersenyum dan mengangguk. "Iya Pak, saya tadi sempat istirahat sebentar, sekarang lanjut lagi." Indra melangkah lebih dalam ke kamar, menatap sketsa renovasi di dinding. "Jadi ini temboknya yang mau dibobok?" Pak Jarwo mengangguk. "Betul Pak, ini nanti rencananya akan dibuat lebih luas, sesuai permintaan Bu Amel." Indra menoleh ke arah istrinya yang berdiri di sudut ruangan dengan senyum tipis. Bu Amel terlihat tenang, tetapi tangannya masih mengepal di belakang, seakan menahan sesuatu. "Amel, kok nggak bilang kalau renovasi ini bakal sejauh ini?" tanya Indra dengan nada santai, tapi matanya meneliti sekitar ruangan dengan cermat. Bu Amel tersenyum, lalu melipat tangannya di depan dada. "Aku pikir kamu nggak bakal tertarik soal beginian. Lagian, aku sudah diskusi sama Pak Jarwo. Ini semua sesuai rencana." Indra mengangguk pelan lalu menatap Pak Jarwo. "Jadi kira-kira selesai kapan Pak?" Pak Jarwo menelan ludah mencoba bersikap profesional. "Kalau nggak ada kendala, mungkin sekitar 2 minggu Pak." Indra mengangguk-angguk. "Baguslah, saya harap nggak ada masalah. Saya percaya sama kerjaan Pak Jarwo." Pak Jarwo hanya bisa tersenyum tipis. "Siap Pak, saya pastikan semuanya berjalan lancar." Indra berjalan ke arah dinding yang sedang dibobok. Ia menyentuh permukaannya, lalu melihat serbuk bata yang jatuh ke lantai. "Pak Jarwo kerja sendirian?" tanyanya tiba-tiba. Pak Jarwo terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Iya Pak, sejauh ini saya sendiri." Indra menoleh ke arah istrinya lagi. "Kamu di sini terus nemenin Pak Jarwo?" Bu Amel tertawa kecil. "Aku cuma cek sesekali, kan ini rumahku juga Mas. Aku harus tahu perkembangannya." Indra memandang istrinya sebentar lalu tersenyum. "Ya, baguslah kalau gitu." Suasana terasa sedikit tegang. Pak Jarwo terus berpura-pura sibuk dengan pekerjaannya, membobok tembok dengan lebih keras, seolah ingin menghilangkan rasa canggung yang menggantung di udara. "Kalau gitu saya naik dulu ke atas, mau ganti baju," ujar Indra akhirnya. Pak Jarwo dan Bu Amel hanya mengangguk. Begitu Indra keluar dari kamar, Bu Amel mendesah pelan, lalu menoleh ke arah Pak Jarwo. "Astaga, itu nyari saja," bisiknya pelan. Pak Jarwo mengusap wajahnya, masih merasakan detak jantungnya yang belum normal. "Bu, kita harus lebih hati-hati. Ini nggak bisa terus begini." Bu Amel tersenyum kecil. Tapi Pak Jarwo tetap nggak bisa menolak kan? Pak Jarwo menatapnya dalam-dalam. Di dalam dirinya, perang batin masih terus berkecamuk. Ia tahu ini salah, tetapi ia juga tahu, entah bagaimana, ia tak bisa sepenuhnya melepaskan diri dari perempuan ini. Di luar kamar, suara langkah Indra terdengar menaiki tangga. Sementara itu, di dalam kamar yang baru saja menjadi saksi bisu dosa mereka, Pak Jarwo dan Bu Amel hanya bisa saling memandang, menyadari bahwa permainan ini semakin berbahaya. Pak Jarwo masih berusaha menenangkan detak jantungnya yang berdegup kencang. Tangannya kembali menggenggam palu, mencoba mengalihkan pikirannya dengan bekerja. Namun, sulit baginya untuk berkonsentrasi ketika Bu Amel masih berdiri di dekatnya, memperhatikannya dengan tatapan yang sulit diartikan. Di lantai atas, Indra masih sibuk berganti pakaian. Suara lemari yang dibuka dan ditutup terdengar samar dari kejauhan.
Bu Amel menyandarkan tubuhnya ke dinding, lalu menghela napas panjang. "Pak, tadi enak ya?" bisiknya pelan. Cukup untuk membuat Pak Jarwo hampir menjatuhkan palu dari tangannya. Pak Jarwo menoleh dengan cepat, ekspresi wajahnya campuran antara panik dan peringatan. "Bu, jangan ngomong kayak gitu di sini, suami ibu masih di atas." Bu Amel tersenyum miring, matanya masih menatapnya penuh arti. "Santai Pak, dia nggak bakal dengar." Pak Jarwo meneguk ludahnya, lalu mengusap tengkuknya yang mulai berkeringat lagi. "Bu, kita nggak boleh begini terus. Ibu harus biasa aja kalau di depan suami." Bu Amel mengangkat alisnya, masih dengan senyum penuh godaan. "Memangnya aku kelihatan gak biasa?" Pak Jarwo menatapnya serius. "Tadi, pas Indra datang, cara ibu lihat saya beda. Kalau dia perhatiin, bisa ketahuan." Bu Amel tertawa kecil, lalu berjalan mendekat, menyandarkan tubuhnya di meja kerja Pak Jarwo. "Pak, Indra itu gak pernah benar-benar memperhatikan saya. Dia terlalu sibuk dengan dunianya sendiri." Pak Jarwo mendesah, menundukkan kepala. "Tapi tetap aja Bu, kalau sampai ketahuan, bukan cuma ibu yang rugi, saya juga." Bu Amel menatapnya lama. "Jadi Pak Jarwo takut ketahuan atau takut kehilangan saya?" Pak Jarwo terdiam, ia tidak tahu harus menjawab apa. Jika ia jujur, mungkin jawabannya adalah dua-duanya. Suasana tiba-tiba terasa lebih sunyi, hanya suara napas mereka yang terdengar bersamaan dengan detak jam di dinding. Dari lantai atas, suara langkah kaki terdengar menuruni tangga. Bu Amel langsung berdiri tegak dan melangkah menjauh dari Pak Jarwo, seolah tak terjadi apa-apa. Wajahnya kembali tanpa ekspresi, berbeda dari tadi saat ia berbicara dengannya. Indra muncul di ambang pintu, mengenakan kemeja baru dan menyemprotkan parfum ke lehernya. "Aku pergi dulu ya," katanya sambil melirik ke arah Pak Jarwo. "Pak Jarwo, jangan lupa selesaikan semuanya tepat waktu ya." Pak Jarwo mengangguk cepat. "Siap, Pak." Bu Amel hanya tersenyum tipis. "Jangan pulang terlalu malam." Indra mengangkat bahu. "Lihat nanti, kalau meetingnya panjang ya mungkin agak malam." Bu Amel tidak menjawab, hanya tatapan dinginnya lah yang mengikuti suaminya keluar. Ia tahu apa yang dimaksud suaminya tentang meeting, pasti bertemu dengan Nisa lagi. Begitu suara mobil Indra menjauh, Bu Amel menghela napas panjang dan menoleh lagi ke Pak Jarwo. Kali ini ekspresinya berubah. Bukan lagi seorang istri yang menjaga citra di depan suaminya, tapi seorang wanita yang penuh dengan perasaan bercampur aduk. "Tuh kan, benar, dia bahkan gak curiga apa-apa." Pak Jarwo mendesah berat. "Tapi Bu Amel mendekat lagi, kali ini dengan ekspresi lebih serius. "Pak, jujur aja, Pak Jarwo juga menikmati ini kan?" Pak Jarwo tidak langsung menjawab. Ia menatap Bu Amel, melihat bagaimana wanita itu menunggunya mengatakan sesuatu. Akhirnya, ia menghela napas panjang. "Saya nggak bisa bohong, Bu. Tapi saya juga nggak mau ini berlarut-larut." Bu Amel tersenyum kecil, tapi matanya menunjukkan sesuatu yang berbeda. "Pak, kita sudah melewati batas. Sekarang kita cuma tinggal menikmati atau menyesali." Pak Jarwo menggigit bibirnya. "Dan kalau saya nggak mau dua-duanya?" Bu Amel tertawa kecil. "Pak, saya tahu Pak Jarwo bukan tipe orang yang gampang menyesal. Kalau benar-benar nggak mau, dari awal pasti sudah berhenti." Pak Jarwo tidak bisa membantah itu. Ia menunduk, berpikir keras. "Lalu, mau sampai kapan kita kayak gini?" tanyanya akhirnya. Bu Amel menatapnya lama, lalu menjawab pelan. "Sampai kita sendiri yang memutuskan kapan harus berhenti." Pak Jarwo terdiam. Ia tahu ini belum akan berakhir. Dan entah mengapa, ia juga tidak yakin ingin mengakhirinya saat ini. Suasana kembali hening, hanya terdengar suara napas mereka yang perlahan mulai stabil. Pak Jarwo tahu, semakin lama ia di rumah ini, semakin dalam ia terjebak dalam hubungan terlarang ini. Tapi di sisi lain, ada bagian dari dirinya yang menolak untuk melepaskannya. Dan itu yang paling membuatnya takut. Pak Jarwo menghela napas panjang saat akhirnya tiba di rumah.
Hari ini terasa sangat panjang baginya, baik secara fisik maupun batin. Pikirannya masih dipenuhi dengan kejadian di rumah Bu Amel. Dia tahu ini sudah terlalu jauh, tapi entah mengapa, setiap kali ia ingin menghentikan semuanya, ada dorongan kuat untuk terus melanjutkan. Begitu ia membuka pintu, aroma kopi yang khas menyambutnya. Biasanya saat pulang kerja, Bu Aminah akan langsung menyapanya dengan senyum dan menanyakan bagaimana harinya. Tapi kali ini berbeda. Istrinya hanya duduk diam di meja, menatap kosong ke arah gelas kopi yang ada di hadapannya. Pak Jarwo mengerenyit, merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Ia meletakkan tas perlengkapan kerjanya di kursi dan menghampiri Bu Aminah. "Bu, kok diam aja?" tanyanya pelan. Bu Aminah terkejut sejenak, seperti baru tersadar dari lamunannya. Ia buru-buru menarik napas dalam dan tersenyum tipis, meskipun sorot matanya masih tampak kosong. "Gak apa-apa, Pak. Capek aja," jawabnya singkat. Pak Jarwo tak langsung percaya. Ia duduk di sebelah istrinya, mengamati raut wajahnya dengan cermat. "Ada yang dipikirin ya?" tanyanya lagi. Bu Aminah menggeleng cepat. "Enggak kok, beneran." Tapi Pak Jarwo tidak begitu saja menerima jawabannya. Ia mengenal istrinya lebih dari siapapun. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. "Tadi ada yang datang ke rumah?" Pak Jarwo bertanya lagi. Bu Aminah tersentak kecil, tapi segera menutupi kegugupannya dengan mengangkat gelas kopi dan menyesapnya perlahan. "Tadi Rudi sempat mampir sebentar," jawabnya akhirnya. Pak Jarwo mengangguk, tak merasa curiga sama sekali. "Oh, dia nyari aku." Bu Aminah mengangguk pelan. "Iya, katanya mau lihat pekerjaan di rumah Bu Amel, tapi Bapak udah pergi, jadi dia cuma ngobrol sebentar di sini." Pak Jarwo mengangguk paham. "Lalu kenapa ibu jadi melamun gitu?" Bu Aminah menggigit bibirnya. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak bisa begitu saja menceritakan apa yang terjadi. Tentang bagaimana tadi Rudi sempat bersikap kurang ajar padanya. Tentang bagaimana ia sendiri hampir tidak menolak perlakuan itu. "Cuma kepikiran aja, Pak. Banyak hal," katanya akhirnya, mencoba menghindari pembicaraan lebih jauh. Pak Jarwo menghela nafas. "Jangan dipikirin terlalu berat, Bu. Kalau ada yang ganggu pikiran, bilang aja." Bu Aminah tersenyum kecil. "Iya, Pak. Ini aku bikinin kopi ya." Tanpa menunggu jawaban suaminya, ia bangkit dan menuju dapur. Tangannya sibuk menyiapkan kopi, tapi pikirannya melayang kembali ke kejadian tadi siang. Bagaimana mungkin ia bisa membiarkan Rudi bersikap seperti itu padanya? Kenapa saat itu ia tidak langsung menampar atau mengusirnya? Yang lebih membuatnya takut adalah perasaan aneh yang ia rasakan saat itu. Sensasi yang tidak seharusnya muncul. Tangannya gemetar saat menuangkan kopi ke dalam cangkir. Ia menggigit bibirnya, mencoba menenangkan diri. Pak Jarwo melihatnya dari kejauhan. Ia tahu istrinya menyembunyikan sesuatu. Tapi saat ini, ia sendiri juga menyimpan terlalu banyak rahasia. Malam ini keduanya duduk berhadapan, sama-sama tenggelam dalam pikiran mereka masing-masing. Mereka berbagi meja, berbagi rumah. Tapi mereka kini terpisah oleh rahasia yang semakin hari semakin menumpuk. Sementara di rumah Bu Amel, Indra malam itu pulang dan meletakkan tas kerjanya di sofa lalu menghela nafas panjang. Hari ini cukup melelahkan dan ia berharap bisa makan malam dengan tenang bersama istrinya. Biasanya, Bu Amel akan menyambutnya dengan dingin atau bahkan malas bicara. Namun malam ini berbeda. Ketika ia memasuki ruang makan, meja sudah tertata rapi dengan beberapa hidangan yang masih mengepul. Bu Amel duduk di sana, menunggunya. "Kamu masak sendiri?" tanya Indra seraya menarik kursinya. Bu Amel menatapnya sekilas lalu mengangguk. "Iya, kebetulan lagi pengen masak sendiri." Indra mengernyit. Ini bukan kebiasaan Bu Amel. Biasanya istrinya akan memesan makanan dari luar. Namun ia tidak ingin memperpanjang masalah. Ia mengambil sendok dan mulai menyuap makanannya.
Suasana makan malam berjalan tanpa banyak percakapan, seperti biasanya. Namun mendadak, Bu Amel bertanya, "Kapan kamu ada perjalanan keluar kota lagi?" Indra menghentikan kunyahannya. Ia mengangkat kepalanya menatap Bu Amel dengan alis berkerut. "Kenapa nanya gitu?" Bu Amel hanya mengangkat bahu, berusaha terlihat santai. "Gak apa-apa, biasanya kamu kasih tahu jadwal dinas jauh-jauh hari." Indra menyandarkan punggungnya ke kursi, masih menatap istrinya dengan penuh selidik. "Biasanya kamu gak suka kalau aku pergi lama. Kenapa sekarang malah nanya begitu?" tanyanya hati-hati. Bu Amel berusaha tetap tenang. Ia menyuapkan sedikit makanan ke mulutnya sebelum menjawab. "Aku cuma mau nyiapin aja, takutnya ada yang perlu diatur kalau kamu pergi." Indra diam sejenak. Matanya tetap menatap tajam ke arah istrinya. Ada sesuatu yang terasa berbeda. Biasanya setiap kali ia harus bepergian keluar kota, Bu Amel akan marah atau setidaknya menunjukkan ketidaksenangan. Namun kali ini, nada bicaranya terlalu santai, bahkan terkesan tidak peduli. "Aku ketemu Rani tadi siang." Bu Amel sedikit tersentak, tapi ia cepat menguasai ekspresinya. "Oh ya, terus? Katanya kamu makin berubah. Kamu gak pernah nanya aku kemana. Pulang malam gak marah. Dan sekarang malah nanya kapan aku pergi keluar kota." Bu Amel meneguk air putihnya, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. "Mungkin aku memang berubah," katanya akhirnya. "Aku capek marah-marah terus. Buat apa?" Indra menyipitkan matanya, semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan istrinya. "Apa kamu lagi dekat sama seseorang?" tanyanya langsung. Bu Amel tersedak sedikit mendengar pertanyaan itu. Ia buru-buru menaruh sendoknya dan berusaha mengendalikan ekspresinya. "Maksud kamu apa?" tanyanya, berusaha terdengar tenang. Indra bersandar ke kursinya, menatapnya lekat-lekat. "Aku cuma tanya, karena aku tahu kamu bukan tipe yang bisa diam saja kalau aku macam-macam. Tapi sekarang, kamu bahkan gak peduli aku pulang malam, gak peduli aku pergi keluar kota, bahkan sikap kamu jadi aneh." Bu Amel menelan ludah. Ia harus mengendalikan dirinya. "Aku cuma mulai terbiasa, Indra. Aku gak mau buang-buang energi buat hal yang gak bisa aku ubah," katanya pelan. Indra masih menatapnya dengan penuh kecurigaan. "Atau jangan-jangan kamu juga punya simpanan?" tanyanya tajam. Jantung Bu Amel berdegup kencang, namun ia tetap mempertahankan ekspresi tenangnya. "Terserah kamu mau mikir apa," jawabnya dingin. "Kamu juga kan gak bisa setia?" Indra mendengus lalu meletakkan sendoknya dengan kasar ke piring. "Kita jadi seperti ini karena kamu juga. Dulu aku berusaha setia, tapi kamu selalu dingin dan sibuk dengan duniamu sendiri," balasnya. Bu Amel menatap suaminya tajam. "Jadi kamu salahin aku atas semua ini?" Indra mendengus sinis. "Aku gak salahin siapa-siapa. Aku cuma heran, kenapa tiba-tiba kamu berubah?" Bu Amel menatapnya lama sebelum akhirnya tersenyum tipis. "Manusia berubah, Indra. Mungkin aku mulai sadar bahwa hidup gak melulu soal kamu." Indra menatap istrinya dengan ekspresi sulit ditebak. Ada sesuatu dalam tatapan itu, seolah ia mulai benar-benar menyadari bahwa istrinya sudah berbeda. Makan malam itu berakhir dalam keheningan yang penuh tegangan. Sementara di dalam hatinya, Bu Amel tahu bahwa Indra sudah mulai curiga. Malam semakin larut, tapi Rudi masih terjaga. Duduk di kursi kayu tua di teras rumahnya, ia memainkan gelas kopi yang sudah hampir habis. Matanya menatap kosong ke arah jalanan sepi, tapi pikirannya penuh dengan rencana. Bayangan Bu Aminah masih melekat di pikirannya. Tatapan matanya yang sempat ragu, nafasnya yang memburu saat Rudi menjamah tubuh dan area sensitifnya. Dan seakan dia tidak menolak. Itu tanda yang jelas bagi Rudi. Dia tahu bagaimana membaca bahasa tubuh seorang wanita. Bu Aminah bukan tipe yang mudah tergoda, tapi ada celah. Rudi tersenyum tipis sambil menghisap rokoknya. "Pelan-pelan aja, gak usah buru-buru," gumamnya pada diri sendiri. Dia tahu jika ingin mendekati seorang wanita seperti Bu Aminah, dia harus pintar memainkan peran. Tidak bisa langsung menekan, tapi harus membuatnya merasa nyaman dulu. Dan yang lebih penting, Bu Aminah harus merasa butuh dirinya.
Rudi mengambil ponselnya, menelusuri daftar kontak dan berhenti di nama Bu Aminah. Dia belum punya alasan kuat untuk menghubunginya malam ini. Jadi dia menunda. Besok aja, cari alasan yang pas, pikirnya. Dia harus menciptakan situasi di mana Bu Aminah mau berbicara dengannya. Dia tahu, wanita sering menyimpan banyak hal dalam pikirannya. Apalagi jika ada masalah rumah tangga. Pak Jarwo memang laki-laki baik, tapi Rudi bisa melihat ada jarak di antara mereka. Tadi pagi, saat Bu Aminah bercerita soal perubahan sikap suaminya, Rudi bisa menangkap sesuatu yang lebih dari sekedar rasa penasaran. Ada kekecewaan tersembunyi di balik nada suaranya. Kalau dia udah mulai kecewa sama suaminya, gampang buat masuk, gumam Rudi sambil tersenyum. Rudi sadar bahwa hanya menjadi tempat curhat tidak cukup. Bu Aminah harus merasa bahwa dia berbeda dari suaminya, bahwa ada sesuatu dalam dirinya yang bisa membuat Bu Aminah nyaman. Dia berpikir keras. Harus ada momen di mana dia bisa berduaan lagi dengan Bu Aminah. Lewat masalah pekerjaan Pak Jarwo mungkin, pikirnya. Jika dia bisa menemukan cara untuk sering datang ke rumah Pak Jarwo tanpa menimbulkan kecurigaan, maka dia bisa mempererat hubungannya dengan Bu Aminah. Dia mengingat bagaimana Bu Aminah tadi tidak langsung mengusirnya setelah kejadian tadi pagi. Bahkan dia malah membiarkan Rudi untuk bertindak lebih jauh. Itu pertanda baik. Mungkin besok gue bisa mampir lagi, pura-pura ada urusan sama Pak Jarwo, pikirnya. Rudi meneguk sisa kopinya dan meletakkan gelas di meja. Dia harus sabar. Kalau dia terburu-buru, Bu Aminah bisa sadar dan malah menjaga jarak. Dia harus menciptakan momen di mana Bu Aminah merasa nyaman bersamanya tanpa merasa bersalah. Bisa jadi lewat candaan, atau mungkin lewat perhatian kecil yang tidak diberikan oleh Pak Jarwo. Sambil menghisap rokok kelahirnya malam itu, Rudi menyusun strategi dengan hati-hati. Satu hal yang pasti, dia tidak akan menyerah sampai dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Pagi itu, Bu Aminah berjalan menyusuri lorong-lorong pasar tradisional, membawa tas belanja yang hampir penuh dengan bahan dapur. Suasana pasar cukup ramai, ibu-ibu berdesakan memilih sayuran segar, pedagang meneriakan dagangannya, dan aroma rempah bercampur dengan bau khas pasar. Saat tengah memilih tomat yang masih segar, tiba-tiba seseorang menabraknya dari samping. "Bruk, aduh, maaf." Suara seorang wanita terdengar panik. Bu Aminah sedikit terhuyung, namun segera menoleh ke arah suara itu. Saat ia menatap wajah di depannya, matanya sedikit membesar. Wajah itu tampak familiar, meskipun sudah lama tak ia lihat. "Loh, Aminah?" Bu Aminah sedikit terkejut. "Rani?" Rani tersenyum lebar lalu tanpa ragu langsung memegang tangan Bu Aminah dengan antusias. "Ya ampun, ini beneran kamu. Aku gak nyangka ketemu kamu di sini." Bu Aminah tersenyum kecil. "Iya, lama banget kita gak ketemu." Rani masih tampak bersemangat. "Kamu sehat, Min? Gimana kabarmu? Udah berapa tahun ya sejak terakhir kita ngobrol?" Bu Aminah mengangguk mengaminkan. "Iya, udah lama banget. Kayaknya terakhir waktu aku masih kerja di rumahmu dulu." Rani mengangguk mengingat-ingat. Iya, waktu itu anak-anakku masih kecil. Sekarang mereka udah gede-gede." Bu Aminah tersenyum. "Waktu cepat berlalu ya?" "Iya, bener banget." "Oh iya, kamu masih di rumah yang dulu?" "Iya, masih di sana." "Suamimu masih kerja bangunan?" "Iya, masih," jawab Bu Aminah singkat. Rani tersenyum. "Wah, baguslah kalau kalian semua baik-baik aja. Aku kangen ngobrol sama kamu, Min. Dulu tiap pagi ada yang nemenin aku ngopi di teras." Bu Aminah ikut tersenyum. "Iya, aku juga kangen suasana itu." Rani menatap jam tangannya. "Aduh, aku sebenarnya buru-buru. Aku ada urusan ke rumah Amel. Tapi kalau ada waktu kita harus ketemu lagi ya." Bu Aminah mengangguk. "Iya, boleh." Rani tersenyum lebar. "Oke, aku pergi dulu ya, Min. Seneng banget ketemu kamu." "Iya, hati-hati di jalan," balas Bu Aminah.
Saat Rani berlalu, Bu Aminah masih berdiri sejenak. Ia tidak menyangka bisa bertemu dengan orang dari masa lalunya. Ada rasa hangat di hatinya, meskipun di sisi lain pikirannya masih penuh dengan banyak hal yang mengganggu belakangan ini. Ia menghela napas panjang, lalu kembali melanjutkan belanjanya, mencoba menepis perasaan gelisah yang masih mengikutinya sejak kejadian kemarin. Rani berjalan cepat menuju rumah Bu Amel. Langkahnya mantap, tapi pikirannya masih dipenuhi berbagai hal. Pertemuannya dengan Bu Aminah tadi sedikit membawanya bernostalgia, mengingat masa ketika Bu Aminah masih bekerja di rumahnya. Setibanya di depan rumah Bu Amel, ia mengetuk pintu sambil tersenyum. Tak butuh waktu lama, Bu Amel membukakan pintu dan seketika wajahnya berubah cerah. "Rani, ya ampun, lama banget kita nggak ketemu," seru Bu Amel sambil langsung memeluk sahabatnya erat. Rani balas memeluknya. "Iya Amel, aku kangen banget sama kamu." Bu Amel tersenyum lalu melepaskan pelukan, kemudian menarik tangan Rani masuk ke dalam rumah. "Ayo, masuk dulu, kita ngobrol di dalam." Mereka pun berjalan menuju ruang tamu yang luas dan nyaman. Rani langsung duduk di sofa, sementara Bu Amel mengambil 2 gelas teh dingin yang sudah disiapkannya. "Minum dulu, Ran," ucap Bu Amel sambil menyerahkan segelas teh. "Thanks, Mel," ujar Rani sebelum menyeruput minumannya. Baru beberapa menit mereka mengobrol, tiba-tiba mata Rani menangkap sosok pria yang sedang bekerja di dalam rumah. Ia mengeringitkan dahi, merasa wajah pria itu sangat familiar. Itu kan Pak Jarwo?" tanyanya dengan nada terkejut. Bu Amel yang sedang menyesap tehnya seketika menegang, namun ia cepat-cepat mengendalikan ekspresinya agar tetap tenang. "Oh iya, kamu kenal Pak Jarwo?" tanyanya sambil berusaha terdengar biasa saja. "Iya, aku kenal dia. Dulu dia sering antar jemput istrinya waktu masih kerja di rumahku. Nggak nyangka dia kerja di sini juga." Bu Amel berusaha tersenyum. "Iya, dia yang ngerjain renovasi di sini. Kebetulan suamiku lagi sibuk, jadi aku butuh tukang yang bisa dipercaya buat urus pekerjaan ini." Rani menatap ke arah Pak Jarwo yang tampak sibuk bekerja. "Wah, kebetulan banget. Tadi aku baru aja ketemu istrinya di pasar." Bu Amel langsung tersentak, tapi ia tetap menjaga ekspresinya agar tak mencurigakan. "Oh iya?" tanyanya dengan nada setenang mungkin. "Iya, dia kelihatan sehat, masih di rumah yang sama katanya. Aku sempat ngobrol sebentar, tapi dia nggak cerita kalau suaminya kerja di sini." Bu Amel tersenyum kecil. Mungkin dia nggak kepikiran aja buat cerita. Dalam hati Bu Amel merasa sedikit gelisah. Ia tidak menyangka Rani mengenal Bu Aminah, dan lebih dari itu ternyata Bu Aminah pernah bekerja di rumah Rani. Ia tahu Rani orang yang cukup peka, dan jika dia mulai merasa ada sesuatu yang janggal, bukan tidak mungkin ia akan menggali lebih dalam. Bu Amel menyesap tehnya lagi, berusaha menutupi kegelisahan dalam hatinya. Rani menatapnya dengan penasaran. "Mel, kamu baik-baik aja kan?" Bu Amel segera mengangguk. "Tentu, kok nanya gitu?" "Nggak tahu, kayaknya ada yang aneh aja," ujar Rani sambil tersenyum kecil. "Tapi kalau kamu bilang nggak ada apa-apa ya sudah." Bu Amel tersenyum tipis. "Nggak ada yang perlu dikhawatirin, Ren. Aku baik-baik aja." Meskipun dari luar ia tampak tenang, tapi dalam hati Bu Amel merasa sedikit khawatir. Ia tidak ingin siapapun, terutama Rani, mencurigai apa yang sebenarnya terjadi antara dirinya dan Pak Jarwo. Rani bangkit dari duduknya dan menatap ke arah ruangan tempat Pak Jarwo bekerja. Dengan langkah santai, ia berjalan ke sana. "Mel, boleh lihat yang direnovasi nggak? Aku juga lagi kepikiran mau renovasi rumah, tapi belum dapat tukang yang pas," kata Rani sambil tersenyum. Bu Amel sedikit terkejut, tapi ia segera menampilkan ekspresi ramah. "Oh tentu, ayo aku temenin." Mereka berdua berjalan mendekati Pak Jarwo yang masih sibuk dengan pekerjaannya. Pak Jarwo yang sedang meratakan adukan semen di dinding, langsung merasa tubuhnya menegang saat menyadari kedatangan mereka. Ia berusaha tetap fokus pada pekerjaannya, tapi kehadiran Rani membuatnya sedikit kikuk. "Pak Jarwo, boleh lihat hasil kerjanya?" tanya Rani dengan nada antusias.
Pak Jarwo menghentikan pekerjaannya sejenak dan mengangguk. Oh, tentu Bu Rani. Rani memperhatikan dinding yang sudah diperbaiki, serta beberapa bagian yang sedang dalam tahap renovasi. Ia mengangguk-angguk kecil, terlihat puas dengan kerapihan kerja Pak Jarwo. Wah, hasilnya rapi juga. Saya jadi makin kepikiran buat renovasi rumah. Pak Jarwo masih ada waktu buat kerja di tempat saya nggak nanti setelah selesai di sini? Tanya Rani sambil melirik ke arah Pak Jarwo. Pak Jarwo belum sempat menjawab, tapi Bu Amel langsung menyelah. Wah Ran, tapi renovasi di sini masih banyak. Kayaknya Pak Jarwo bakal lama kerja di sini. Pak Jarwo melirik sekilas ke arah Bu Amel, merasakan ada nada kepemilikan dalam suaranya. Rani juga menyadari hal itu, tapi ia hanya tersenyum tipis. Oh ya? Tanya Rani, masih menatap Bu Amel. Iya, selain kamar ini, aku juga masih kepikiran buat renovasi beberapa bagian lain, jadi mungkin agak lama. Jawab Bu Amel dengan nada yang dibuat santai. Pak Jarwo hanya diam, tidak ingin terlibat terlalu jauh dalam percakapan ini. Ia merasa semakin tidak nyaman berada di antara mereka. Rani kembali mengamati hasil kerja Pak Jarwo, lalu menatap pria itu. Kalau nanti ada waktu, kasih tahu saya ya Pak Jarwo. Saya masih butuh tukang yang bisa kerja rapi seperti ini. Pak Jarwo hanya mengangguk. Siap Bu. Bu Amel tersenyum tipis. Tapi dalam hatinya, ia tidak suka jika Pak Jarwo bekerja di tempat lain, terutama di rumah Rani. Ada rasa yang sulit dijelaskan dalam hatinya, seperti tidak rela jika pria itu pergi begitu saja. Rani menyadari perubahan ekspresi Bu Amel. Ia tidak berkata apa-apa, tapi dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang aneh dalam cara Bu Amel bersikap terhadap Pak Jarwo. Sesuatu yang tidak biasa. Namun ia tidak ingin terlalu jauh ikut campur. Ia hanya mengamati, menyimpan pertanyaannya dalam hati, dan melihat bagaimana semuanya berkembang.